Bismillah, alhamdulillah, ma'abatul. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah yang sangat luar biasa tadi menyampaikan unek-unek, apa budalasa, apa protes, bahasa kerasnya demo ya. Untung tidak banyak orang. Yang saya hormati Bapak Pengawas, tanda petik kataku Kepala Madrasah baru Pak Maitio, MPD, dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat dari jabatan pelaksana di Seksi Pendidikan Madrasah, Bu Siti Sururia, Pak Eras. Nama lengkapnya Eras siapa? Murti Herlambang. Oh, namanya keren itu. Ya itu. Bapak Ibu sekalian, para waka ya, pejabat di Madrasah El Bayan, dan juga para guru-guru yang tidak saya sebut satu persatu terlalu lama. Hari ini hari yang sangat berbahagia, saya bisa silaturahim dalam acara atau tajuk acara yang dikemas dalam mana ya? Nggak ada ya? Oh, di belakang, ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Dan ngobrol Pak Imam saja lah. Ya, yang ngobrol Pak Imam saja biar tidak terlalu terbebani saya. Apa saja yang dikeluarkan, yang dituturkan oleh Pak Imam, ya itulah ngopi. Kopinya tidak saya minum, tinggal saya ngomongnya. Bapak Ibu sekalian, saya tentu ikut sedih sebenarnya, prihatin dengan kondisi musibah ini, yakni COVID-19 yang tidak semua orang menginginkan. Tidak semua orang menginginkan, dan kita tidak pernah tahu akan hadir sebuah musibah yang disebut dengan COVID-19. Untuk itu maka tentu kita menyambut gembira ya, kalau perlu kita ucapkan ahlan wa sahlan di hudurikum ya, pembelajaran tatap muka kan gitu ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan dengan terbatas. Ada tanda petiknya, dengan terbatas 50%. Nanti kalau prosedurnya sudah dilalui, buka aja. Kan tinggal tunggu rekomendasi dari rekomendasi gugus tugas. Jadikan, tapi timnya yang menyiapkan sudah selesai belum? Sudah susunan gugus tugas. Sudah semuanya ya. Dokumennya sudah semua? Diajukan ke kabupaten, nanti kita memberikan rekomendasi gugus tugas, kabupaten buka saja, nggak usah pakai lama, nah gitu ya. Nggak usah pakai, asal standarnya sudah sudah. Kalau dihitung berapa kali Bapak hadir di MA El Bayannya? Mungkin MA yang paling sering saya datangi ya MA El Bayan. Gak tahu ada apanya itu gak tahu kan gitu ya. Ada bupatinya pasti kan. Ada magnetnya. Tapi bahwa MA El Bayan ini saya lihat ini memang progresnya bagus. Progresnya bagus. Jadi sesungguhnya lembaga pendidikan itu ada dua fungsi yang harus dibangun untuk membangun trust, kepercayaan. Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan itu harus kuat. Kepemimpinan yang kuat itu dibangun melalui kepalanya yang kuat. Menghadapi situasi apapun itu kuat. Gurunya kuat. Karena kita ada yang namanya visi madrasah. Siapa yang ingat visi madrasah? Ingat ada visi madrasah sini, Bu? Nah, itu yang akan menjadi cita-cita kita. Kalau kita nggak kuat untuk menggapai cita-cita itu, nah, bahasa ada kuat itu lembek, kan gitu ya. Maka kita tidak pernah akan hadir mencapai tujuan dan cita-cita yang sudah kita tetapkan. Leadership, kepemimpinan yang kuat, kepalanya kuat, wakil kepalanya kuat, gurunya kuat, semuanya kuat, tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun untuk mencapai cita-cita. Fokus. Bagaimana mau fokus? Katakan corona kan gitu ya. Ya corona ternyata tidak menghalangi semangat kita.
Saya melihat justru corona ini gurunya semakin pada pinter-pinter IT-nya. IT, informasi teknologi. Jangan dipelesetkan IT Imam Tobro itu bukan ya. Informasi teknologinya semakin pinter kan itu. Bagaimana bikin pembelajaran pakai Google Meet, bagaimana Zoom Meet, bagaimana yang penting kuotanya anak baik lah kan gitu ya. Bagaimana bikin PPT, pembelajaran video, pembelajaran banyaknya jadi YouTuber. Ada seorang guru di madrasah ini yang jadi pembelajaran pakai YouTube yang ngikutin itu sudah sampai 15.000, 20.000 guru MI itu pembelajaran matematika. Lapor ke saya ini yang hadir di YouTube ini berapa ini? Hampir 20.000. Barusan malam ngecek saya, Pak, saya guru matematika, ngajar matematika, baterainya habis. Jadi nggak bisa saya lihat. Itu sampai 20.000, 30.000. Artinya bahwa dulu kita ngajar hanya diikuti oleh orang satu kelas yang menikmati pembelajaran kita satu kelas. Setelah menggunakan IT, yang mengikuti sudah ribuan orang. Artinya nilai manfaat kita itu lebih besar nilainya. Artinya karena orang yang mengikuti kegiatan kita itu lebih banyak. Kita sudah punya dalil nih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusami ujurihim syai'an. Siapa orangnya dalam Islam yang punya cita-cita, punya ide, punya gagasan, berbuat satu kebaikan diikuti oleh orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapat pahala ditambah dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Bagaimana Gus Baha, Gus Kausar kan gitu, kalau ngikutin itu 2 jutaan. Kalau ngaji manual begini lah, yang ngaji paling 10 orang tua-tua lagi, yang mendengarkan cuma 5 orang, yang 5 orang ngantuk, yang 5 orang pulang, yang tahu paling 3 orang, 3 orang 2 hari sudah lupa. Nah, ini jadi kita tetap ada artinya. Maka jangan Bapak Ibu sekalian tidak ikut terlibat menjadi YouTuber. Contoh kepala madrasahnya kan gitu ya. Saya itu satu grup sama bu kepala madrasah, grup YouTuber Kabupaten Cilacap kan gitu ya. Itu beliau itu YouTuber, jadi apa kegiatannya MA gitu. Selalu di-share di grup YouTuber Kabupaten Cilacap. Padahal saya bukan YouTuber. Saya sedang baru mencoba. Gitu ya. Ini luar biasa kita itu, bahwa kita itu dengan pandemi ini bisa melahirkan kreativitas kita, inovasi kita, sehingga semakin menguatkan posisi kita. Dari kekuatan itu penting, leader strong itu, kepemimpinan yang kuat itu penting untuk hadir dimanapun. Nah, yang kedua adalah behavioral flexibility, yaitu lingkungan yang fleksibel. Kepemimpinannya kuat, tapi lingkungannya tetap fleksibel. Yang dibangun tidak kaku, kan gitu ya. Artinya bahwa baik kurikulumnya yang dikembangkan itu bukan kurikulum yang kaku, baik cara bergaul kita, cara bergaul yang fleksibel, tidak kaku. Tidak kaku itu bahasa amananya, bahasa sininya majenanya lenjeh gitu ya. Lenjeh kan gitu ya. Elastis, lenjeh. Jadi kita itu tenang, diam, nggak bisa. Kita itu memang harus, saatnya harus kanan, saatnya harus kiri, saatnya harus naik, saatnya harus turun. Jadi kehidupan kita itu tidak kita sikapi dalam lingkungan kita dengan cara yang kaku. Kuat itu bukan berarti kaku. Kuat itu prinsipnya, visi misinya.
tujuannya kuat fokus, tetapi cara kita membangun lingkungan kita dan kita bergaul, berkomunikasi fleksibel. Fleksibel itu melihat keadaannya begini, maka harus kita sikapi begini. Zaman pandemi kita ya bukan berarti kita memaksakan diri. Itu namanya tidak fleksibel. Harus fleksibel. Harus kita sikapi dengan cara kita belajar berbasis online. Itu fleksibel namanya. Flexibility itu penting supaya kita itu dalam bergaul itu akan cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun. Ini namanya fleksibel. Kondisinya sudah zamannya zaman digital 4.0, kita cara bergaulnya masih seperti zaman agraris dulu. Apalagi zaman primitif dulu, udah gak bisa. Sekarang zaman digital sudah given. Cara bergaul kita pun dengan cara yang fleksibel. Akulah yang orang nganggo HP-an, orang nganggo apa jenengane online-onlinean. Ya sih sekarang gak bisa. Cara itu namanya kaku. Maka kita menghadirkan MAL Bayan yang saya lihat ini sangat fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan kita, sehingga orang akan melihat kehidupan lingkungan madrasah yang dibangun ini bisa adaptasi dan akomodatif dengan berbagai kalangan. Kalangan elit oke, kalangan menengah oke, kalangan bawah digratiskan. Bayar, namanya fleksibel. Jangan kaku semuanya bayar 200 ribu semuanya. Tak bisa. Nah, ini namanya fleksibilitas. Saya kira itu karena ini ngopi, kata Bu Kepala Madrasah lebih banyak interaksinya. Saya bawa pasukan itu Pak Eras, Bu AA. Nanti kalau saya nggak bisa Pak Pengawas jawab sama dia. Saya cuma aja mancing aja lah ya, membuka saja. Kalau ada pertanyaan, apa saja pertanyaannya silakan. Tetapi bahwa dua hal itu menjadi prinsip dan cara kita untuk membangun trust atau kepercayaan madrasah kita di hadapan masyarakat. Dulu saya ingat di sini hadir tahun berapa ya Bu, muridnya cuma berapa? 150 pernah apa kurang lebih, naik lagi naik, sekarang berapa? Sekarang 800 ya, sekarang 748 luar biasa. Berapa? Dari 630. Dulu awal mulanya berapa? Awal mulanya satu kelas 28 dan 28 kali 3 ya. Iya. Kalau gurunya sekarang Sekarang 45 gurunya. Iya. Masih muda-muda. Kan gitu ya. Dan saya melihat prospeknya sangat luar biasa. Tinggal nanti dibangun lagi menjadi model baru supaya semangatnya tambah terus berkembang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya hari ini di MAL FA terbesar di Kabupaten Cilacap. Saya yakin setiap ucapan adalah doa. Jadi dari kepala madrasah itu tadinya adalah slogannya yaitu madrasah alias swasta terbesar di Kabupaten Cilacap. Sekarang kita ganti swastanya Pak, kita hilangkan. Karena ucapan adalah doa dan kita berharap semoga MAL Bayan Sejenak menjadi madrasah terbesar di Kabupaten Cilacap. Yang pertama yang akan saya sampaikan ini ada unek-unek Pak. Jadi yang pertama, kalau saya meniti karir dulu sini dari 2013, kemudian ada mengikuti lomba KSF
Oke. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali tentang ada enggak nih iklan khusus untuk guru mapel ASN. Olimpiade ASN khusus yang bukan SMA. Itu nanti kita usulin ya. Selama ini memang belum ada. Mungkin harapannya supaya tidak ada, ya coba secara alamiah mereka bertarung seperti apa, kan gitu ya. Jadi nanti kalau dilatih semua bersama-sama, pikirannya berhasil atau tidaknya karena hasil pelatihan. Kalau ini kan masing-masing menyiapkan diri, masing-masing berkontestasi dan masing-masing siap menjadi pemenang. Ini madrasah ini selalu hampir menjadi pemenang terus ya. Tahun ini ada juga. Fisika mana guru fisikanya? yang sampai dengan nasional di Bengkulu ini. Mana? Bimbingnya ini yang tadi ditanya. Oh, Ini ya. nanti saya kasih ya. Ya. Aja di Palembang. Dari dua ya Pak. Yang Dua, bimbingnya sama boleh. fisika. Boleh saya. Ya, saya gitu. Dua orang ya. Ini kayak wilayah tadi. Terima kasih. Ini berarti sangat luar biasa saya. Ini yang IPS-nya yang masih belum Mbak. Ini Terus semangat lagi. Tanya kalau juga. Itu maka jadi ini belum ada. Harapannya nanti kalau ada dapat saja. bisa saja nanti kita usulkan untuk menjadi semacam forum atau apa pelatihan. Ini kan saya pernah di Mahmin Sajelia Pekalongan. Di sana selalu menjadi pemenang karena memang siswanya juga terpilih kan, terus saringan. Itu saja mereka harus menggandeng pihak ketiga untuk menguatkan prestasi peserta didiknya menghadapi OSN maupun KSN. Saya kira sudah tidak punya trik-trik itu. Yang kedua terkait dengan TID, ini Bu Siti Surya orang nambah aja. Nah, saya sendiri sering tanya juga, baca konten-konten di medsos kan itu, informasi ini rencananya mau diberikan, tetapi secara schedule kapan, jam berapa, tanggal berapa saya tidak pernah tahu, belum tahu informasi itu maksud saya. Oh, Siti Surya nambahin, silakan nambahin ini. Saya kira belum ada informasi itu, tetapi insya Allah dibayarkan. Insya Allah. Kan madrasah kita itu kan memang sudah siap dengan segalanya, termasuk siap untuk menerima sesuatu yang karena faktor-faktor tertentu ini menjadi mundur. Karena dulu itu memang pipanya di kita, anggaran sulitnya di Kementerian Agama Kabupaten. Sekarang anggarannya ada di Jakarta, jadi lebih jauh. Kalau dulu di Kementerian Agama Kabupaten pipanya, sekarang mundur di pusat. Itu mungkin birokrasinya lebih banyak, tapi berkatnya dikumpulkan belum? Sudah. Ya tinggal tunggu saja. Insya Allah. Mungkin motonya kemenang perlu diganti ikhlas budaya. Terus yang terakhir ini saya titip ya. Kita memang punya 7 prioritas program ya. Salah satunya adalah moderasi beragama. Saya tolong fenomena sekarang ini sedang prihatin kita itu. Di antara kita sedang mengembangkan semangat perdamaian, semangat kerukunan, tetapi masih juga ditemukan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang lebih suka terhadap hal-hal atau konten-konten yang berlawanan dengan semangat. Jadi semangat ekstremisme, semangat suka kepada hal-hal yang bersifat radikal, ini masih ada. Dan saya titip kepada Bapak Ibu guru,
pilih negara Pancasila atau milih negara Islam? Pilihnya negara Pancasila. Berarti komitmen kebangsanya ini. Yang kedua, ada juga mereka yang menyebarkan kaidah tauhid terhadap pengibaran bendera, tidak mau upacara dan seterusnya. Ini masih ada juga. Ya, bayar ada enggak? Tidak ada ya? Kami sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah adanya toleransi, semangat tasamuh, walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda apapun, kita tidak pernah ada semangat saling benci, menyebar kebencian, bahkan mengata-ngatai orang dan seterusnya. Yang keempat, anti kekerasan. Itu adalah prinsip moderasi beragama. Pilihkan segala sesuatu dengan musyawarah, tidak dengan cara-cara kekerasan. Saya kira cukup ya. Ini cuma satu aja, Pak. Ada satu lagi? Ada yang paling sepuh di sini. Ya, silakan. Ada. Nama Sri Galini, saya diaman saya dari tahun 1992. Alhamdulillah, matur nuwun kepada Bapak Imam Kobloni. Dulu saya juga insya Allah kenal karena dulu sama-sama di MTS, saya di MTS Serbayan, Bapak Imam di MTS Negeri 1. Sama-sama ngoreksi bareng itu sering, tapi karena Bapak Imam sudah jadi orang besar, perbedaannya itu sekarang, perbedaan nasib, tapi alhamdulillah walaupun saya orang kecil itu juga alhamdulillah bersyukur masih ada yang lebih kurang daripada saya. Alhamdulillah sekali. Di sini saya mau tanya sedikit saja Pak, ini tentang saya dan teman-teman tentang kelanjutan dari P3K. Karena dulu itu P3K kalau nggak salah kita ini dulu sudah kayaknya udah lulus apa gimana? Dari tahun 2019 itu udah pernah ada P3K ya, dan di situ udah ada nama-namanya. Tapi sekarang itu diulang lagi. Saya dan teman-teman mau tanya saja gimana kelanjutan dari P3K. Matur nuwun. Apabila banyak kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kuliah. tahun 93 saya dimasukkan. Saya jadi TU di MTS Madinah. Saya belum selesai kuliah. 93 saya daftar, 92 saya KKN, daftar CPNS. KKN diterima, ternyata jadi TU di MTSN Negeri Madinah. Dulu itu nutupi bel, buka kok teng kan gitu ya. Saya konten dulu kan, zamannya kan belum ada listrik, belum ada. Saya malah pernah dimarahi sama guru-guru kan. Terlambat nutup bel kan gitu ya. Itu guru-guru kalau berangkat agak telat senang kan gitu ya. Cepat belnya ditutup juga senang kan gitu kan. Ternyata telat. Di situ kan untuk bel jangan itu sama tutup. Mari sama gurunya. Tutup bel terus antar surat dari instansi dinas ke kecamatan, antar surat ke MA Bayan sini, MTS nomor MA, MTS Bayan. MA 89 sudah 89 ada? Oh ya Pak. 7 Juli 89 Antar surat belum setenar ini ya ini. Surat itu sudah saya 93, 96 saya jadi 94 selesai dulunya S1-nya. Tempatnya masih di MTS lama itu di Geblogan itu kan. Saya dulu tempatnya di tempatnya Pak Samsudin, koleganya sini. Salimah itu kan, begitu Pak Eko ke sana saya lihat Pak Eko juga takut kan gitu ya.
kan ikut jadi tim suksesnya kepala kemenang Pak almarhum Pak Mustami karena sama-sama di Madinah. Madinah bikin komunitas aktif di Madinah sampai kemana-mana dari Al-Mukarram, Romo Kiai Muhaimin waktu itu. Saya kalau beliau yang ceramah bikin seminar-seminar, saya menuliskan makalah, ngetikkan penjuru tulis. Sedang di mana di perguruan tinggi dia menyampaikan makalah, ya makalah yang saya ketik, walaupun pikirannya beliau kan gitu. Iya, saya waktu itu ya, maafnya itu sudah kenal lama. Tidak di kantor atau kantor. Saya kira itu. Jadi terima kasih ya Bu ya untuk P3K yang mengingatkan saya masa lalu saya di Madinah. Nah, dengan begitu ya, masa lalu saya di Madinah. P3K guru kontrak juga. Ini guru kontrak bukan? Ini ikut nggak sekarang? Ini sekarang yang rekrutmen sekarang kan? Jadi karena kita yang guru kontrak itu belum tuntas, maka kita tuntaskan dulu P3K ini untuk guru kontrak itu. Nah, K2 itu. Kan formasinya sudah dapat di mana? Formasinya BMTS. Insya Allah diterima. Amin. Memang rekrutmennya begitu. Kita juga mengikuti aturan ketentuan regulasi yang ada di pemerintah. Ya kita ikuti. Mudah-mudahan saya doakan diterima, kabul, ajarnya. Ya saya kita punya kewenangan untuk bisa menerima atau tidak ya Bu ya. Misalnya mendoakan Ibu tetap semangat, belajar yang semampunya. Saya kira kan masih bisa belajar kan? Semangatnya luar biasa. Semangatnya masih tinggi. Terima kasih. Kalau dulu pernah ngoreksi barang ya pernah lah. Quran hadis juga. Oh sama.